Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Juni 2025, yang saya mendalam firman Tuhan Lukas 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-56. Demikianlah firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-56. Dan tajuklah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua di Lukas 8 ayat yang pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, ini luar biasa Bapak Saudara. Ya, jadi firman Tuhan harus disampaikan selagi kita masih hidup. Karena banyak orang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, pengenalannya akan Tuhan. Ya. Kerajaan Allah, kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi diikuti oleh kedua belas muridnya bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Beritakan kerajaan, Injil kebenaran disampaikan. Ya. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, selamanya. Lukas 8 ayat kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi 7 roh jahat ini dibebaskan, yang dicerita oleh Maria Magdalena. Bayangkan 7 roh jahat. Ya. Jadi setan itu membuat kita sakit, menderita, miskin. Tetapi kehadiran Tuhan membuat kita hidup berkelimpahan. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Ya, jadi tidak usah takut lagi, Bapak Saudara. Ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menuntun kita, membimbing kita ke arah yang benar. Lukas 8 ayat yang ke-49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Jadi seorang anak ini sakit. Ya. Sudah mati. Bukan hampir mati, tapi sudah mati. Tapi Yesus mengatakan, jangan takut. Dia akan hidup. Ya. Jadi orang mati aja dihidupkan oleh Tuhan. Bayangkan, sama seperti Lazarus. Ya, sudah mati 4 hari, sudah dikubur. Ya. Tuhan Yesus datang, masih hidup dia. Ya. Jadi kita punya Tuhan Yesus yang menghidupkan kita. Ya, maka itu kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menjaga dan melindungi kita. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jadi Yairus ini anaknya sudah mati. Tapi Yesus berkata, jangan takut, anakmu akan selamat dan hidup. Ya, jadi percaya Tuhan itu tidak sia-sia. Ada hidup, kehidupan. Miskin jadi kaya, sakit sembuh. Itu suka-sukanya Tuhan. Mengatur bagaimana hidup kita. Karena kita rencana ini Tuhan tidak mau. Tapi kalau Tuhan rencana kita harus mau, kalau ada Tuhan. Itu harus kita pikir sampai hari ini. Lukas 8 ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ibu anak itu serta ibunya.
Jadi cuma hanya 3 murid aja Bapak Saudara yang ikut serta Yesus menyembuhkan anak itu beserta orang tua. Ya, jadi yang ketiga murid itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Boleh ikut. Jadi Tuhan juga tahu murid mana yang dipercayakan ikut. Karena di situ ada 12 murid. Tuhan pilih 3 orang saja yang ikut. Ya, Bapak Saudara. Jadi yang ikut Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Menyaksikan langsung itu penyembuhan dari Tuhan. Orang mati dihidupkan kembali. Demikian kita juga sekarang ini, ya, sakit sembuh, berdoa, ya, doa penuh kuasa. Lukas 8:52, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi hidup. Jadi Tuhan bilang tidak usah menangis, dia akan hidup. Padahal dia sudah mati, tapi Tuhan kasih hidup kembali. Ini contoh yang luar biasa. Ya Bapak Saudara, kita melihatnya secara langsung dengan iman kita, roh kita. Jadi kalau baca Alkitab itu harus itu disertai Roh Kudus. Ya. Lukas 8 ayat 53, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Jadi ada orang tertawa, ya, karena anak itu sudah mati. Padahal mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu segala-galanya, pencipta. Ya, mereka tidak tahu sampai saat. Ya, pada akhirnya mereka tahu juga. Ya, Bapak Saudara. Lukas 8 ayat 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Ya gampang, orang dia Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang bangun, ya bangun. Ya jalan, ya jalan. Ya, itu perintah. Ya, perintah dari Tuhan, Juru Selamat Yesus Kristus. Lukas 8 ayat 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Ayat ke-55, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi anak itu bangun berdiri dan Tuhan menyuruh kasih makan dia supaya dia kuat lagi, sehat, tambah sehat. Ya, jadi kalau tidak makan ya sakit lagi, jadi kurang tenaga. Jadi dikasih makan dulu. Lukas 8 ayat 56, dan tajamlah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga yang terjadi itu. Jadi Tuhan melarang, jangan kasih tahu, ya, jangan memberitahukan kepada siapapun, tapi tersebar berita itu. Mereka tidak menahan diri. Jadi ada yang kasih tahu, ada yang tidak. Hanya ketahuan, ya, viral sudah. Orang mati dibangkitkan, jadi viral di sana. Makanya Yesus dicari-cari kalau ada orang sakit, berkerumun ke sana. Ya, tidak ada jalan lain selain cari Tuhan Yesus. Sekarang juga kita begitu, sakit sedikit minta doa. Ya, dokter itu ya bukan Tuhan, itu manusia biasa. Ya, kalau kita langsung ke Tuhan ya aman lah, sukacita damai sejahtera. Nah, saya ingin lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 17 Juni 2025. Lukas 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-56. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-56, dan tajuklah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.